disciples transforming lives. Kita diselamatkan itu bukan karena perbuatan, tapi karena anugerah. Tapi perbuatan apa yang kita lakukan selama kita diselamatkan, perbuatan baik itu akan diperhitungkan sama Tuhan. Makanya hari ini saya mau giat Tuhan, melayani Tuhan. Dari sejak muda saya punya tenaga, saya akan layani. Mungkin hari ini saya nggak jadi orang paling kaya, tapi di sorga nanti akan ada upah. Saya berikan tenaga saya, dari muda saya melayani Tuhan. Saya jemput jiwa-jiwa, pinjem mobilnya orang, dan lain sebagainya. Karena saya punya tenaga, saya lakukan itu. Karena apa? Semua jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Jadi hari ini kalau ada orang jual mahal melayani, nggak mau aja jadi pemimpin, nggak mau melayani. Saudara, Anda sedang menghilangkan kesempatan untuk terima mahkota atau terima upah di sorga nanti. Yang rugi siapa? Anda akan rugi. Makanya apa yang Anda percayai tentang kekekalan itu akan menentukan bagaimana Anda hidup. Kalau Anda percaya hidup ini cuma sekali ini lalu kita nihil hilang, buat apa kita melayani Tuhan? Tapi kalau Anda percaya bahwa ada pengadilan dan ada upah yang Tuhan sediakan buat kita, jadi semua perbuatan kita ini penting di matanya. Saudara, saya akan giat. Oke, perintisan 1000 gereja lokal, siap. 300 gereja, 10 gereja lokal di Jabodetabek. Selama Anda punya tenaga, berikan, saudara. Layani jiwa-jiwa, menangkan jiwa-jiwa, semua ada upahnya. Katakan amin. Saudara, pada hari ini saya sampaikan firman Tuhan berseri. Di ibadah pagi tadi saya sampaikan tentang kuasa darah Yesus. Kalau Anda belum mendengarkannya, saya suggest Anda bisa mendengarkannya. Saudara, ada 6 poin yang saya bagikan. Ketika darahnya tercurah, kuasa apa yang terkandung di dalamnya. Lalu di ibadah kedua, tadi saya bagikan tentang bagaimana Yesus itu mati di atas kayu salib. Saya memberikan judul Yesus yang tersalib. Saudara, kita bisa tahu seseorang itu aslinya seperti apa dari kata-katanya. Khususnya ketika orang itu berada dalam tekanan atau berada dalam himpitan. Ketika dia tertekan, stres, apa yang keluar dari mulutnya itu menggambarkan siapa dia sesungguhnya. Ternyata waktu Yesus di atas kayu salib, ketika dia itu lagi menderita, dia itu sedang mengalami banyak pengalaman-pengalaman penderitaan, saudara. Dia itu dicambuk, dia itu dipaku, lalu dia dimahkotai duri. 3 jam pertama itu sudah menderita. Apalagi di momen-momen ketika di menjelang 3 jam terakhir, saudara. Itu sendinya sudah lepas semua. Yesus itu bahkan gak bisa bernafas, untuk mengambil nafas itu dia perlu menarik dirinya begini. Sementara ini dipaku. Makanya sampai satu titik sendinya lepas semua. Dalam kondisi menderita itu, dia mengucapkan ada 7 ucapan di atas kayu salib. Jadi itu adalah ucapan yang bukan main-main, saudara. Aslinya seseorang itu kelihatan ketika dia tertekan. Saudara, dalam kondisi baik-baik, semua orang bisa ngomong yang baik-baik. Tapi ketika tertekan, lalu dia mengeluh, dia ngomong yang negatif, sebetulnya itu menunjukkan siapa dia sesungguhnya. Saudara perlu dengarkan apa yang Kristus lakukan dan ucapkan, lalu apa makna atau rema yang Anda bisa dapatkan dalam kehidupan Anda. Lalu di ibadah ketiga, saudara, saya bagikan tentang bagaimana dampak kasih Kristus dalam kehidupan kita. Kalau kita ini benar-benar mengalami kasih Tuhan, harusnya ada dampaknya. Makanya Paulus berdoa supaya jemaat di Efesus itu mengerti, memahami betapa panjang, betapa lebar, betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Itu doanya Paulus. Kenapa? Kalau orang itu mengalami atau memahami kasih Tuhan, hidupnya pasti berbeda. Hidupnya pasti berubah. Saudara, bahkan Yesus itu memanggil kita menjadi muridnya. Tahu nggak harga bayar murid? Itu mahal harganya. Kalau kita ditunjukin harga bayar yang mahal itu kita jadi ngeper. Ya, saya tadi sempat bagikan, orang biasanya kepengen baju di sebuah toko gitu ya. Tapi begitu lihat harganya nggak sudi membelinya. Pulang hatinya masih kepengen tapi dia nggak mau bayar harganya. Begitu pula dengan banyak orang Kristen, kepengen ikut Tuhan, kepengen jadi murid Yesus, tapi begitu harganya itu mahal, banyak orang ngeper atau tidak mau bayar harganya. Nah, disitulah letak atau rahasia bagaimana kita bisa bayar harganya ketika kita itu overwhelmed dengan kasih Tuhan. Anda bisa dengarkan nanti ada 4 poin yang saya bagikan.
Nah, di ibadah terakhir ini saya khusus memberikan judul keselamatan kekal. Coba kita buka satu ayat-ayatnya, bukan satu ayat ya. Lukas pasal yang ke-23, kita baca ayat 33, lalu lompat di ayat 39 sampai 43. Lukas 23, kita baca ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya, yang seorang di sebelah kirinya. Lompat ke ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus atau Mesias? Selamatkan dirimu dari kami. Selamatkan dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Ayat 43 yang luar biasa. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, Yesus lagi disalib. Di dalam lokasi penyalipan Yesus itu ada banyak orang sebetulnya. Yang pertama adalah serdadu atau prajurit. Yang kedua adalah orang-orang Farisi atau imam-imam kepala. Yang ketiga adalah penjahat di samping kanan dan kiri Yesus. Jadi ada orang banyak, prajurit, lalu orang Farisi, lalu penjahat, lalu ada orang banyak yang menonton. Saudara, kalau Anda baca di Alkitab, imam-imam kepala itu mengejek Yesus, mengolok-olok Yesus. Tidak sedikit juga orang-orang banyak itu meludahi Yesus. Mereka mengolok-olok, itu begini, kalau memang kau raja, turun dari salib, selamatkan dirimu. Sambil mereka tertawa-tertawa. Semua orang mengolok-olok, prajurit. Nah, yang lucunya adalah salah satu penjahat, entah itu samping kanan atau samping kiri yang sama-sama disalib, ikut mengolok-olok Yesus. Kalau memang kau adalah Kristus, turun, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Nah, yang satu berkata, apa yang kamu lakukan? Tidakkah engkau takut kepada Tuhan? Orang ini loh gak ada salah. Kalau kamu memang layak dihukum, kita ini layak dihukum, tapi orang ini gak ada satupun kesalahan. Lalu dia mengucapkan sebuah kalimat. Dia mengucapkan gini, Yesus, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai Raja. Bapak Ibu, dari ayat-ayat ini kita bisa ada 3 pelajaran. Pelajaran yang pertama, saudara, kita semua ini pasti mati. Katakan kita semua pasti mati satu kali kelak. Dan selama hidup kita ini, Anda harus tahu bahwa kita ini terlahir di dalam dosa. Jadi gak ada satupun di muka bumi manusia yang tidak berdosa, kecuali manusia Allah, yaitu Yesus Kristus. Dia 100% manusia, tapi dia juga 100% ilahi atau Allah. Kita semua ini lahir dalam dosa. Kita ini punya tendensi atau nature berdosa. Kita gak perlu membawa anak kita ini ke les-lesan berbohong, mereka akan bohong. Gak ada les-lesan mencuri, anak kita mencuri. Gak ada les-lesan bagaimana caranya iri hati, gak ada. Coba lihat ya anak kecil, yang satu dikasih 2 roti, yang satu 3 roti. Nanti kan bertengkar. Gak adil papa mama. Berarti manusia ini memang dari lahir punya tendensi berdosa karena kita mewarisi dosa Adam. Saudara, jadi kalau kita ini punya nature dosa, maka tendensi kita akan memproduce perbuatan-perbuatan dosa dari sejak kecil. Nah, ternyata dosa itu upahnya adalah maut. Makanya di dalam dunia ini ada penipuan besar-besaran. Saya katakan di beberapa kebaktian yang lalu. Tanpa sadar manusia ini tertipu.
Kita menyangka bahwa dosa itu gratis. Oh, karena itu free, seolah-olah free, kita nikmati semau kita. Tanpa sadar sebetulnya kalau kita mau jujur, berapa banyak hidup orang itu hancur gara-gara dosa. Berapa banyak orang kena penyakit karena dosa. Dan bukan hanya di dunia ini kita ini membayarnya, tapi di dunia yang akan datang dikatakan upah dosa adalah maut. Maut itu bukan hanya kematian, tapi maut itu adalah kebinasaan. Nah makanya hari ini kenapa saya kasih judul keselamatan kekal. Di balik keselamatan kekal itu ada lawan katanya, namanya kebinasaan kekal. Saudara, nah maut itulah yang namanya kebinasaan kekal. Upah dosa itu maut. Kita pikir gratis, sebetulnya kita membayar dengan jiwa kita. Saudara, makanya jangan main-main dengan dosa. Ya, salah satu tipuan terbesar dari iblis adalah iblis menipu kita seolah-olah dosa itu gratis dan semua orang melakukannya dan it's okay. No, that's not okay. Di balik semuanya itu ada kebinasaan kekal, saudara. Dan kita semua pasti mati satu kali kelak. Kita harus tahu. Nah, orang yang penjahat di samping kanan kiri Yesus, saudara, yang penjahat di sebelah, saya nggak ngerti yang sebelah mana itu ya. Intinya ya, yang ikut mengolok-olok Yesus, saudara, orang ini nggak tahu diri. Dia itu sebetulnya layak dihukum, sama seperti kita itu layak dihukum. Tapi di ujungnya ada orang model begini, sampai ujung matinya dia keras. Ya, bahkan masih mengolok Yesus. Dan saya percaya dia langsung direct ke neraka. Pertanyaannya, dia ke neraka itu kenapa? Dia ke neraka itu bukan karena dia jahat. Dia neraka simply karena dia menolak Yesus. Saudara. Nah, sementara yang luar biasa, ini yang memberikan pengharapan buat kita semua. Ada satu penjahat yang lain, entah ya ini kanan atau kiri ya, yang ini itu responnya berbeda. Dia sadar bahwa dia berdosa, bahkan dia itu ngomong, ingatlah aku. Dia nggak ikut mengejek, tapi dia ngomong gini, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Berarti orang ini tahu diri. Dia bahkan nggak berani minta pengampunan. Karena apa? Dia sadar bahwa dia layak dihukum. Cuman yang menarik di hatinya Tuhan itu adalah orang ini responnya beda. Orang ini menunjukkan penyesalannya dan kesadarannya akan dosa. Dan dia menunjukkan kebutuhannya akan juru selamat. Dia ngomong, kalau engkau datang sebagai raja, tolong ingat aku. Dan yang luar biasa, Yesus memberikan kepastian, hari ini juga engkau akan ada bersama denganku. Di mana? Firdaus. Orang ini masuk Firdaus bukan karena dia baik. Saya ulangi ya. Penjahat yang mengolok Yesus itu masuk ke Hades. Itu bukan karena dia jahat. Penjahat yang masuk ke Firdaus itu juga bukan, dia masuk ke Firdaus bukan karena dia baik. Karena pada dasarnya mau jahat mau baik, dua-duanya berdosa dan layak. Yang satu masuk neraka Hades, yang satu masuk Firdaus. Simply perbedaannya. Yang satu menolak Yesus, yang satu menerima Yesus. Ada amin? Nah, kabar baiknya buat Anda hari ini, buat kita semua. Kita semua ini, semua kita percaya, kita semua yakin ya, atau sadar ya, kita semua berdosa ya. Gak ada seorang pun di sini yang berani angkat tangan, aku tidak berdosa. Ya, itu gak tahu malu. Kita semua berdosa. Dan tahukah saudara, ada ancaman yang luar biasa. Kalau kita mati di dalam dosa kita tanpa penebusan, kita tahu kemana alamatnya. Itulah sebabnya kita memberitakan Injil. Itu sebabnya hari ini saya, papa mama saya sebelum meninggal dunia, saya pastikan terima Yesus itu sampai berkali-kali. Saya pastikan, saudara, sekalipun papa mama dulunya itu sudah Kristen, ada momen-momen saya tuntun papa mama saya sendiri. Saya khotbah, saya tantang terima Yesus. Orang tua saya angkat tangan, saya
tuntun. Di lain kesempatan saya tuntun. Waktu sakit menjelang mereka berdua nggak ada, saya tuntun terima Yesus. Pengakuan imannya kepada Yesus. Karena saya ingin memastikan, saudara, mereka berdua selamat. Karena memang kita bisa berada di alamat yang berbeda setelah kita mati. Nah, masalahnya kita semua ini pasti mati, soon or later. Ada amin? Kita semua pasti mati. Cuman bedanya adalah kemana Anda pergi. Kabar baiknya adalah kalau hari ini Anda percaya kepada Yesus, di kitab Roma dikatakan begini, lebih-lebih kalau kita sudah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti, ada kata pasti, diselamatkan dari murka Allah. Katakan pasti. Tidak ada moga-moga. Yang ada adalah kepastian. Jadi hari ini, kalau Anda sudah terima Yesus, jangan terus hidup dalam keraguan. Aku selamat gak? Besok bangun, aku selamat gak ya? Saudara, Anda telah menerima jaminan keselamatan. Ada amin? Kalau Anda jatuh dalam dosa, saudara, saya nggak ngomong Anda kehilangan keselamatan, tapi gini loh, kalau Anda benar-benar lahir baru, Anda jatuh dalam dosa, Anda pasti akan bertobat. Anda pasti akan mengaku salah. Dan itu nggak akan mengubah statusmu, Anda menjadi orang kudus. Kecuali, ya, Anda bisa kehilangan keselamatan kalau Anda reject Yesus. Kalau Anda renounce your faith di depan umum bahwa Yesus bukan Tuhanku, aku nggak lagi percaya. Yang kedua, saudara, jika Anda sudah lahir baru tapi hidup Anda, kata Alkitab itu menyanyiakan kasih karunia, maksudnya begini loh. Anda dengan terang-terangan, walaupun bukan dengan verbal, tapi di dalam perbuatan Anda menolak satu-satunya penguasa Kristus. Nah, saudara, apakah Anda selamat? Question. Saya nggak berani menjudge Anda pasti nggak selamat nggak, tapi dipertanyakan. Kenapa kok dipertanyakan? Ada dua hal. Bisa jadi Anda memang belum pernah lahir baru. Bisa jadi pertobatanmu dulu itu palsu. Cuman sebatas beragama. Jadi nggak benar-benar genuine. Contoh ya, nggak mungkin ada seekor ayam ngaku, aku adalah ayam, tapi tinggalnya di air. Berenang terus. Anda patut curiga, ini jangan-jangan bukan ayam ini ikan. Kalau ada orang lahir baru ngaku, aku udah diselamatkan, tapi terus tinggal di dalam dosa, terus menerus hidup di dalam dosa. Dipertanyakan, jangan-jangan memang belum lahir baru. Do you mudeng? Ada burung. Gitu ya, ada ikan. Saya ikan loh, tapi terbang terus. Jangan-jangan itu bukan ikan dari awal. Memang dia burung. Saya mau tanya, ayam bisa nggak kepleset, jalan-jalan kepleset kecemplung di kolam renang, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau memang dia ayam, dia akan cepat keluar dari air. Karena nature-nya ayam. Nggak mungkin kepleset jatuh tapi tinggal setahun di dalam air. Berenang, menikmati gitu. Nggak ada, itu namanya ikan, jangan-jangan. Nah, orang Kristen yang sudah lahir baru bisa nggak jatuh dalam dosa? Bisa. Tapi karena nature-nya dia sudah lahir baru, dia akan kembali. Karena nature-nya dia sudah lahir baru. Di titik ini statusnya nggak berubah, dia tetap orang kudus yang sudah menerima keselamatan. Dia tetap punya jaminan. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah apa? Dia perlu memperbaiki hubungannya dengan apa? Minta ampun, minta maaf sama Tuhan. Supaya apa? Hubungannya pulih. Tapi statusnya tetap anak. Katakan amin. Ini anak saya nih di sini. Bisa nggak dia buat salah sama saya? Bisa. Waktu dia buat salah, apakah langsung statusnya berubah? Bukan lagi anak saya, jadi anak tetangga? Enggak. Statusnya tetap anak, tapi hubungan kita rusak nggak? Rusak. Kalau dia nggak minta maaf, hubungan kita renggang. Orang Kristen lahir baru bisa nggak jatuh dalam dosa? Bisa. Saudara, tapi statusnya nggak berubah jadi tiba-tiba jadi kembali orang berdosa. Kita tetap orang kudus tapi Anda perlu memperbarui.
Tapi ada orang-orang tertentu yang memang dari awal itu belum lahir baru. Makanya dilihat dari perbuatannya. Yang kedua, ada orang yang sudah lahir baru tapi murtad. Dia dengan sengaja memutuskan untuk menentang Tuhan verbally dan juga secara tindakan. Jadi enggak ada tendensi mau bertobat. Betul-betul dengan sengaja. Di titik ini kalau Anda tanya orang ini selamat atau enggak, saya enggak bisa katakan bahwa dia pasti enggak selamat. Tapi sangat diragukan kalau dia mengalami keselamatan. Saudara, do you mudeng? Jadi Anda bisa aja jatuh dalam dosa. Tapi kalau orang Kristen sejati, lahir baru, dia akan kembali. Amin. Halo amin saudara. Nah kembali lagi. 2 orang tadi itu, yang satu masuk Firdaus, satu Hades. Itu yang satu bukan karena dia baik masuk ke Firdaus, yang satu bukan karena jahat dia masuk Firdaus, tapi karena dia menolak Kristus. Hari kabar baiknya kalau Anda sudah di dalam Kristus, menerima Kristus, jangan terus ragu-ragu, aku ini selamat enggak ya? Ragu-ragu terus, tertuduh terus, jangan begitu. Iblis nanti ambil keuntungan lewat ini. Yakinlah bahwa kalau Anda sudah menerima Kristus dengan cara mengakui dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatimu, percayalah Anda memperoleh jaminan hidup kekal. Katakan amin. Selanjutnya, hasilkan buah dari pertobatan. Itu hanyalah membuktikan bahwa Anda sejati kelahiran barumu. Bertumbuhlah. Sempurna enggak? Enggak sempurna. Bisa jatuh enggak? Bisa. Tapi pertumbuhan itu, makanya Roh Kudus itu diberikan sebagai apa saudara? Sebagai uang muka untuk keselamatan yang Anda akan peroleh sepenuhnya. Saudara, Roh Kudus itu diberikan untuk memastikan Anda sampai di ujung Anda setia kepada Tuhan. Amin. Saudara, hal yang kedua yang perlu Anda pelajari adalah ternyata setelah kematian ada kehidupan. Saudara, nah di titik ini, apa yang Anda percayai tentang kekekalan itu akan menentukan cara Anda hidup selama di bumi ini. Banyak orang gak percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian. Itu ada jelas saudara. Coba kita buka Lukas pasal 16. Lukas pasal yang ke-16. Ayat 19. Kita baca satu persatu ya. Lukas 16 ayat 19. Judulnya orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Jadi zaman dulu customnya, orang kalau terlalu kaya, itu kalau cuci tangan, kalau ngelap tangan, itu ngelapnya di rotinya. Ngelap itu di rotinya, nah nanti remah-remah jatuh itu yang akan dikasih ke anjing. Saudara, roti yang bekas dilapnya itu yang akan dibuang dikasih ke anjing. Itu ya. Sampai mana tadi? Malahan, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Lingkari kata pangkuan Abraham. Berarti setelah kita mati, kita itu gak lenyap kayak asap gitu loh, enggak. Kalau Anda percaya bahwa waktu kita mati lalu kita ini tiba-tiba nihil, hilang kayak asap gitu aja, gak berbekas. Maka hidupmu di bumi ini pasti akan kosong dan hampa. Untuk apa coba kalau memang ujungnya kita ini hilang, lenyap. Buat apa hari ini Anda? Hidupmu akan kehilangan makna. Berarti di dalam setelah kematian pasti ada kehidupan. Ada amin? Aduh Pastor Fuji, saya gak percaya lah mah kehidupan setelah kematian, bahkan saya gak percaya adanya Tuhan. Saudara, gini loh. Saudara percaya gak Anda bikin bom, begitu bikin bom, Anda ledakkan begitu meledak, buar gitu terus muncul mobil. Gara-gara ledakan itu. Ada yang pernah berpikir gitu? Atau Anda bikin bom di sebuah tempat, begitu bomnya Anda ledakan, misalnya Anda kasih bahan bangunan lah. Semua bahan bangunan Anda taruh lengkap, genteng apa-apa, terus Anda bom. Begitu dibom, bom gitu langsung muncul rumah, bagus.
Ada yang percaya begini? Itu sama seperti Anda percaya tiba-tiba terjadi Big Bang di alam semesta, lalu muncul alam semesta ini. Ada bumi, ada itu yang semuanya beratur, teratur. Saudara, kenapa semuanya itu bisa teratur? Bumi ini kalau melenceng 1 derajat dari rotasinya terhadap matahari, menjauhi, kita kedinginan. Tapi kita melenceng 1 derajat dari perputaran matahari, mendekati matahari, kita meleleh. Kenapa kok ini semuanya teratur? Alkitab berkata semuanya itu ditopang oleh firman. Jadi Tuhan berfirman, terjadilah alam semesta dan semuanya teratur gara-gara firman itu. Berarti yang terjadi di tengah kita ini, itu by design. Ada orang yang berpikir sebelumnya mendesain alam semesta ini. Katakan amin. Itu sama seperti begini loh. Saudara, kita sewa tempat ini dulu ini kosong bare. Ya udah, kalau begitu kita nggak usah sewa arsitek, kita bom aja tempat ini. Begitu dibom, lalu tiba-tiba muncul ini LED, ini semuanya teratur. Nggak ada namanya. Ya, ini semua terjadi karena by design. Ada arsitek yang mikir. Katakan amin. Alam semesta ini bisa teratur demikian rupa, ada pagi dan malam. 1 hari 24 jam. Ya, semuanya itu teratur. Kenapa kok kita ini tinggal di dunia yang ada oksigennya? Kenapa kok kita ngelahir nggak tiba-tiba lahirnya di Mars? Apakah itu koinsiden gara-gara Big Bang? No. Pasti ada seseorang yang menciptakan. Saudara, Tuhan itu nyata dari perbuatannya. Katakan amin. Saudara, kita bisa tahu pelukisnya dari lukisannya. Kita bisa tahu pencipta dari ciptaannya. Katakan amin. Nah, setelah kematian itu ada kehidupan. Makanya tadi dikatakan ada yang ketika mati, ada yang ke pangkuan Abraham. Saya ulangi lagi ya. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Itu figuratif dari Firdaus tadi. Bukan dipangku di Abraham sendiri, enggak, ini figuratif. Ya. Kemudian orang kaya itu dikatakan juga mati. Berarti mau kaya, miskin, baik maupun jahat semua pasti mati. Lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Yang satu pangkuan Abraham, ternyata ada satu alam yang lain namanya alam maut. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Berarti ada alam yang satu itu di atas, satu di bawah. Lokasinya itu exact. Yang satu Firdaus, yang satu Hades. Saudara. Dan dikatakan ia menderita sengsara di situ. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Bukti ada kehidupan setelah kematian adalah setelah orang kaya ini mati, dikatakan dia itu bisa merasakan kesakitan lalu haus. Betul ya? Berarti semua panca indera kita itu lengkap. Jiwa kita itu lengkap ketika kita masuk ke alam maut itu. Makanya saudara, waktu kita mati itu kita cuma pindah alam. Kayak Anda cuma sekedar blink tiba-tiba Anda pindah tempat. Dan kagetlah Anda. 1 jam pertama Anda masuk ke Hades, Anda akan jadi orang yang paling terkejut. Seluruh panca indera Anda lengkap. Dan di situ, saudara, Anda terima penderitaan. Siksaan. Saudara, lalu apa? Dikatakan begini. Ia berseru, Bapak Abraham, kasihani aku. 1 jam pertama Anda akan teriak-teriak, tolong, kasihani aku. Tapi dengar baik-baik, there will be no answer. There will be no exit door. Enggak akan ada lagi jawaban, enggak akan ada lagi kesempatan kedua, tidak akan ada lagi jalan keluar. Dikatakan begini, ya Abraham berkata, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya dalam air untuk menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan di dalam apa? Nyala api.
inilah tempat yang dinamakan penuh dengan kertak gigi. Tahu gak kenapa kok dia gemertak giginya di situ? Karena di situ adalah tempat yang horor, menakutkan, mengerikan sehingga orang itu ketakutan sampai gemertak satu sama lain. Yang kedua, cacingnya gak bisa mati. Berarti itu kekal cacingnya itu. Yang ketiga, nyala apinya itu menyebabkan kesakitan. Dan apinya itu juga gak bisa mati. Ketika Anda masuk di situ, langsung Anda akan panik, Anda akan takut sampai gemertak. Dan Anda akan teriak, 1 jam pertama Anda pasti akan teriak, tolong kasihani aku, buat aku keluar. Tapi kesempatan sudah tertutup, makanya kalau Anda mau bertobat, itu sekarang waktu Anda masih bernafas. Jangan ditunda, karena kita nggak tahu 2 jam lagi kita masih hidup atau masih ada. Makanya jangan pernah remehkan loh saudara. Ya, kalau mau bertobat terima Yesus sekarang. Jangan ditunda. Because we never know. Saya pernah punya pengalaman tentang ini. Saya disuruh follow up 1 orang anak muda. Kita follow up, orang muda ini gak mau. Kita tantang terima Yesus, gak mau. Ya udah kita balik. Anak masih muda, masih SMP. Besok kita dapat kabar, dia tertabrak kereta api. Kok bisa ya? Ya ampun, kesempatannya pendek banget. Jadi kemarin itu tawaran untuk terima Yesus itu kesempatan terakhir bagi dia. Dia masih muda. Makanya kita gak boleh main-main, saudara. Coba kita lanjutkan. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus, segala yang buruk sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Saya mau tanya, orang kaya itu masuk neraka karena apa? Karena dia menerima yang baik selama hidupnya? Lazarus masuk ke surga karena dia selalu menerima yang buruk? Bukan itu penyebabnya, nanti saya jelaskan. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Satu kali ada sebuah cerita. Ya, waktu orang-orang mati, ternyata mereka itu bisa komunikasi. Yang tinggal di neraka sama tinggal di surga komunikasi. Gimana kabarmu di surga gimana? Enak gak? Oh enak. Gitu ya. Gini aja kita bikin jembatan ya, supaya kita bisa saling kunjung-kunjungan. Gitu. Ya udah kamu bikin dari situ nanti kita ketemu di tengah jembatannya. Ternyata sebulan, saudara nggak sampai sebulan, ternyata jembatannya udah sampai di tengah yang dari neraka. Terus yang dari sorga, nggak ada. Kamu kok nggak mulai-mulai? Iya ternyata semua arsitek, semua orang-orang pinter, ya semua pembangun jembatan, itu semua di neraka semua. Di sini nggak ada semua kepala proyek, itu nggak ada semua. Anyway, itu omong kosong karena apa? Nggak ada, nggak bisa, itu tidak terseberangi. Dengan kata lain, Anda mau teriak, Anda mau pindah ke sana, Anda teriak-teriak, Anda minta pintu exit. There will be no answer. Nggak ada lagi pintu exit, nggak ada lagi pintu belas kasihan. Kalau Anda mau belas kasihan Tuhan, sekarang. Saudara. Nah, lanjut ya. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh kemana? Ke rumah, sebentar saya kehilangan. Dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku. Supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke tempat penderitaan ini. Berarti ada kehidupan setelah kematian. Masalahnya ada 2 tempat, satu pangkuan Abraham, figuratif dari surga. Yang satu Hades atau tempat penderitaan alam maut. Nah orang yang tinggal di sini ini ngomong, peringati ada 5 saudaraku, peringati dengan sungguh-sungguh supaya mereka jangan sampai masuk kelak ke sini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa, para nabi baiklah yang mendengarkan kesaksian
Itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Jika ada seorang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka pasti akan bertobat. Tapi Abraham berkata, kalau mereka nggak mau dengarkan kesaksian Musa para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun ada orang bangkit dari antara orang mati. Dari sini kita ketahuan alasan kenapa orang kaya itu masuk ke neraka. Ternyata orang kaya itu tahu persis saudara-saudaranya itu mirip dengan dia. Ternyata di dalam kemewahannya ada kesaksian Musa dan kesaksian para nabi, yaitu firman Allah. Tapi mereka reject. Yang luar biasa, Lazarus sekalipun dia menderita, tapi dia menerima Injil, menerima firman Allah. Jadi orang kaya ini masuk ke neraka itu bukan karena dia kaya. Nggak ada hubungannya sama kaya miskin. Jadi ini tentang mereka menerima kesaksian Musa dan para nabi enggak. Mereka terima firman atau terima Injil enggak. Mereka terima Kristus atau tidak. Kristus itulah sang firman. Katakan amin. Jadi ternyata dia tahu 5 saudaraku itu tidak Bapak Abraham. Mereka enggak akan pernah mau mendengarkan firman. Itu loh intinya. Persis sama seperti aku dulu. Mereka pasti percaya kalau ada orang mati bangkit. Tapi Abraham ngomong, mereka enggak bakal percaya sama firman sekalipun ada orang mati bangkit. Buktinya hari ini banyak enggak orang mati dibangkitkan dan bersaksi? Banyak. Orang bertobat enggak? Enggak banyak yang juga bertobat. Malah mencibir yang ada. Kamu bohong dan lain sebagainya. Pastor Philip itu pernah dibawa pengalaman ke Hades itu tadi. Ini bukan lautan api kedua ya. Ini masih di Hades. Itu pun banyak orang enggak percaya. Kamu mimpi, itu mengada-ngada cari sensasi. Padahal saya mengikut beliau ini saya nggak mendewakan manusia dan sebagainya. Tapi hari ini saya melihat buah kehidupannya, dia ini orang yang jujur. Nggak mungkin dia mengada-ngada lalu Tuhan berkati. Dan yang dibagikan itu firman Allah. Itu nggak banyak orang percaya. Jadi kita bisa tahu, saudara, ternyata orang kaya ini menolak firman. Menolak kesaksian Musa dan para nabi. Kesaksian Musa dan para nabi itu banyak kesaksian tentang neraka. Saya nggak bisa bukakan satu-satu. Di dalam kejadian kitab Musa, itu ada orang yang hidup-hidup ditelan masuk bukan kitab Musa ya, di kejadian 5 Pentatuk kitab awal, itu ada kisah-kisah bagaimana orang itu bisa masuk hidup-hidup ke Hades. Kesaksian para nabi itu juga ngomong tentang neraka. Tapi mereka menolak. Mereka menolak Kristus. Nah, ada 2 tempat, saudara. Nah, kita harus tahu ada kehidupan setelah kematian. Makanya di sini kenapa sih kok kita ini bicara tentang neraka? Supaya Anda menghargai pengorbanan Kristus. Supaya Anda betul-betul menghargai apa yang Kristus sudah bayar. Firman betapa begitu besar kasih Allah kepada kita sehingga Ia mengaruniakan satu-satunya anak yang tunggal supaya kita beroleh hidup yang kekal. Di balik kata ada kasih yang besar dan ada hidup yang kekal, itu ada kebinasaan kekal masalahnya. Nah, seringkali kebinasaan kekal ini jarang diberitakan. Saudara, ada 2 tempat. Nah, makanya Anda perlu tahu, saudara, kehidupan setelah kematian. Jadi setelah kita mati nanti, ada yang namanya penghakiman. Coba kita buka 1 ayat ya. Oke, coba kita buka. Sebentar, sorry. Ibrani 9 ayat yang ke-27. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga sekarang. Yang kedua ada kehidupan setelah kematian, yang ketiga, poin ketiga, kita akan menghadapi penghakiman. Kita baca Ibrani 9 ayat 27. Anda masih bersama dengan saya, amin? Atau kita akan menghadapi pengadilan Tuhan. Ibrani 9 ayat 27, sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali, katakan 1 kali. Jadi kita nggak mungkin akan muter-muter lagi reinkarnasi.
Satu kali kita dikasih kesempatan untuk hidup. You only live once. Kita ini hidup di muka bumi ini cuma sekali. Makanya make sure kita ini live well. Katakan amin. Kenapa saya katakan kita ini orang beruntung? Saudara, kenapa orang beruntung? Begini loh, gak peduli Anda sekaya apapun. Di dunia itu bergelimang dengan harta bisnis Anda besar. Gitu ya. Tapi kalau Anda belum diselamatkan, masih ada murka Allah di sini. Apalah gunanya? Karena semua toh nanti akan Anda tinggalkan, lalu Anda nyemplung jatuh bebas kemana? Ke kebinasaan. Menurut saya Anda orang paling malang. Tapi sekalipun mungkin di muka bumi ini, Anda pas-pasan, Anda nggak memiliki segalanya. Tapi kalau Anda itu menerima juru selamat, dan Anda memperoleh jaminan keselamatan, sekalipun Anda itu nggak punya apa-apa di muka bumi, Anda adalah orang paling beruntung. Katakan amin. Kita ini orang paling beruntung. Kenapa? Karena kita ini loh dasarnya sudah berdosa, upah dosa itu maut. Tapi kita ini diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi karena anugerah. Kurang apa coba? Saudara, saya tadi pagi bagikan kuasa darah Yesus satu-satunya adalah membebaskan kita dari hukuman. Kenapa kita bebas dari hukuman? Bukan karena hukuman itu dibatalkan. Hukuman tetap jalan, tapi Yesus yang menggantikan kita. Kita bebas dari hukuman. Jadi Yesus itu memberikan kita anugerah, keselamatan, itu bukan murahan. Sekalipun kita terimanya gratis, tapi itu gak pernah murah. Yesus bayar harganya semahal itu, saudara. Katakan amin. Saudara, nah kita paling tidak ada 2 pengadilan yang akan kita terima setelah kita mati. Yang pertama itu adalah pengadilan tahta putih. Kalau Anda baca di Wahyu 20 ayat 11 sampai 15, ini pengadilan untuk apa? Saya bacakan ya, Wahyu 20 ayat 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar kecil berdiri di depan tahta. Jadi semua orang tanpa kecuali akan berdiri di sini. Lalu dibuka semua kitab. Dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Maut dan kerajaan maut. Nah, Anda kalau orang mati sebelum tahta putih ini, ya sebelum pengadilan, kita ini akan disimpan di sebuah tempat yang satu namanya pangkuan Abraham, satu itu Hades. Itu namanya maut dan kerajaan maut. Di situ iblis bisa semena-mena memperlakukan Anda. Ini belum nanti di lautan api loh ya. Saudara, lautan api nanti itu untuk siapa? Nanti saya jelaskan. Kita lanjutkan dulu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang di dalamnya. Maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka akan dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Pengadilan tahta putih itu adalah pengadilan untuk semua orang dan bagi yang tidak menerima Kristus, mereka akan dilemparkan bersama-sama dengan maut dan kerajaan maut ke lautan api. Dari sini kita bisa tahu neraka itu pada awalnya diciptakan untuk keadilan, itu adalah untuk Tuhan itu mengeksekusi atau menjalankan keadilan untuk setan atau iblis. Jadi neraka itu sebetulnya tidak diciptakan untuk Anda dan saya. Neraka itu diciptakan, lautan api diciptakan untuk maut dan kerajaan maut. Tapi setiap orang yang menolak Kristus, menolak satu-satunya pintu, menolak satu-satunya jalan, dia akan ikut dilempar bersama dengan maut dan kerajaan maut. Itu namanya pengadilan tahta putih. Jadi make sure pulang dari tempat ini, Anda menerima Kristus. Katakan amin. Jangan cuman beragama. Sekalipun Anda punya agama, tapi kalau hatimu tidak ada Kristus, Anda belum menerima Kristus. Satu kali Anda ketok pintu, kok gak dibukain? Yesus tanya, dari mana? Aku gak tahu siapa kamu. Aku gak mengenalmu. Aku gak tahu dari mana engkau datang. Anda datang dari mana? Jalur mana? Jalur agama?
atau dari Kristus. Kristuslah pintu, Kristuslah jalan, Kristuslah kebenaran, dan Kristuslah kehidupan. Katakan amin. Bukan agama yang menyelamatkan kita, tapi Kristus. Makanya saudara, orang yang menolak Kristus disayangkan. Mereka kalau namanya nggak tercatat, dia akan dilemparkan. Lalu pengadilan kedua adalah pengadilan Kristus atau pengadilan tahta Kristus. Coba kita buka sama-sama. 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10. Sebab itu kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini baik ataupun jahat. Pengadilan yang kedua, ini adalah pengadilan tahta Kristus. Kata tahta Kristus ini berasal dari kata Yunani bema. Jadi di Yunani dulu itu ada pertandingan semacam Olimpik. Di mana pemenang-pemenangnya itu harus ngantri berjejer di dalam sebuah pengadilan bema tadi, tahta bema tadi. Tujuannya untuk apa? Mereka ngantri untuk menerima upah. Atau mereka menerima hadiah, saudara. Jadi pengadilan tahta Kristus ini, makanya kenapa dikatakan kami berusaha baik diam dalam tubuh ini kami berkenan. Karena setiap perbuatan kita yang berkenan di hadapan Tuhan akan ada upah, katakan amin. Ini bukan lagi pengadilan antara dosa atau enggak dosa, saudara. Tapi ini adalah pengadilan untuk memberikan upah. Disinilah letak kebaikan Tuhan itu begitu besar. Dikatakan supaya kita menerima apa yang patut kita terima. Saudara, keselamatan itu kita nggak patut kita terima sebetulnya. Jadi di sini ini bentuknya adalah upah, Bapak Ibu. Jadi ternyata kalau kita ini melayani Tuhan, motivasi kita benar, perbuatan kita memperlakukan orang benar, lalu kita ini setia sama Tuhan, kita ini setia dalam pekerjaan Tuhan, ternyata semua itu ada hitungannya. Anda menyangka jadi usher, gak ada orang yang tepuk tangan, Anda mungkin gak di publik, Anda gak terima pujian, Anda pikir jadi usher itu, jadi usher di belakang layar, itu gak penting lah. Ternyata itu penting di mata Tuhan. Ternyata apapun yang Anda lakukan untuk seorang yang hina ini, Anda melakukannya untuk aku, kata Kristus. Jadi momen-momen ketika Anda itu layani jiwa-jiwa, Anda jadi pemimpin, Anda konseling orang, Anda tolong orang, muridkan orang, Anda melayani apapun pelayanan Anda, singers, worship leader, jadi kameramen, jadi service management dan lain sebagainya. Ternyata semuanya itu Tuhan sediakan upah, katakan amin. Anda menyangka itu gak dihitung, kita menyangka itu gak terhitung, karena apa? Kita masuk ke sorga aja udah kamsya-kamsya. Sudah terima kasih 12 kali. Tapi ini loh kebaikan Tuhan. Ternyata Tuhan sediakan sebuah tahta di mana Tuhan itu akan memberikan kita upah. Halo, amin. Saudara, karena kita sudah diselamatkan. Kita diselamatkan itu bukan karena perbuatan, tapi karena anugerah. Tapi perbuatan apa yang kita lakukan selama kita diselamatkan, perbuatan baik itu akan diperhitungkan sama Tuhan. Makanya hari ini saya mau giat Tuhan, melayani Tuhan. Dari sejak muda saya punya tenaga, saya akan layani. Mungkin hari ini saya gak jadi orang paling kaya, tapi di sorga nanti akan ada upah. Saya berikan tenaga saya, dari muda saya melayani Tuhan. Saya jemput jiwa-jiwa, saya jadi antar jemput gratis jiwa-jiwa. Pinjem mobilnya orang dan lain sebagainya, karena saya punya tenaga, saya lakukan itu. Karena apa? Semua jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Jadi hari ini kalau ada orang jual mahal melayani, gak mau aja jadi pemimpin, gak mau melayani, repot. Saudara, Anda sedang menghilangkan kesempatan untuk terima mahkota atau terima upah di sorga nanti. Yang rugi siapa? Anda akan rugi. Makanya apa yang Anda percayai tentang kekekalan itu akan menentukan bagaimana Anda hidup.
Kalau Anda percaya hidup ini cuma sekali ini lalu kita nihil hilang, buat apa Anda ke sini? Buat apa kita melayani Tuhan? Tapi kalau Anda percaya bahwa ada pengadilan dan ada upah yang Tuhan sediakan buat kita, jadi semua perbuatan kita ini penting di matanya. Saudara, saya akan giat. Oke, perintisan 1000 gereja lokal, siap. 300 gereja, 10 gereja lokal di Jabodetabek, selama Anda punya tenaga, berikan, saudara. Layani jiwa-jiwa. Menangkan jiwa-jiwa, semua ada upahnya. Katakan amin. Gak usah takut, Pastor Fuji, saya takut nanti jadi martir. Gak semua dari kita layak jadi martir. Saudara, gak semua layak. Malah yang jadi martir itu, waduh upahnya besar di sorga. Itu dikatakan di Alkitab itu bisa terima mahkota dan ikut memerintah bersama dengan Kristus. Saudara, makanya hari ini kalau layani Tuhan yang tulus, jangan ada agenda pribadi. Katakan amin. Jangan karena ingin cari jabatan, ingin dapat pujian. Setulus-tulusnya. Karena apa? Sekalipun Anda usher, Anda gak terkenal. Tapi kalau Anda melayani tulus, jangan kaget rumahmu lebih gede daripada orang yang di panggung, tapi gak tulus. Nanti rumahmu lebih gede, upahmu lebih gede di sorga. Dan Tuhan itu sediakan kita itu mention, kata Alkitab. Makanya hari ini berlomba-lombalah untuk semakin tulus, katakan amin. Ya, semua pelayan Tuhan, ayo kita berlomba-lomba untuk makin tulus melayani Tuhan. Nggak ada embel-embelnya. Amin, saudara. Pengetahuan kita tentang kekekalan menentukan bagaimana kita hidup. Nah, kembali, neraka itu diciptakan untuk siapa sih? Yang pertama, itu adalah bentuk keadilan Tuhan untuk setan, para pemberontak itu. Yang kedua, itu adalah keadilan bagi orang yang menolak Kristus. Jadi sebetulnya pada awalnya, desain awalnya, neraka itu bukan untuk kita. Tapi sayangnya setan menipu kita. Ya, setan menipu kita sehingga kita ini mengikuti kebohongannya. Kita baca satu ayat, setelah itu kita selesai. 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, kenapa Yesus mati? Alkitab katakan kita ini ditebus dari cara hidup yang sia-sia, bukan dengan barang fana, bukan dengan emas perak, tapi dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba, Kristus Yesus. Dari sini Anda bisa tahu, kita ini harusnya itu milik si jahat. Tahu nggak, dunia itu berada di bawah otoritas si jahat. Gara-gara apa? Gara-gara Adam dulu melepaskan, gara-gara dia mengikuti setan, dia jatuh dalam dosa, otoritas itu jatuh ke tangan si jahat. Dulu Tuhan itu menciptakan semua baik adanya. Tuhan memberikan otoritas Adam dan Hawa untuk memerintah, untuk menaklukkan bumi, memenuhi bumi. Tapi karena Adam jatuh dalam dosa, otoritas itu jatuh ke tangan si jahat. Dari sejak itu dunia itu rusak. Makanya ada gempa bumi, ada bencana alam, ada tsunami, ada gunung meletus. Karena dunia ini sudah berada jatuh di tangan si jahat. Ada sakit penyakit di muka bumi ini. Ya, ada COVID. Dari mana sih munculnya COVID? Karena dosa channelnya. Ya, dunia ini semakin rusak. COVID-1 muncul lagi yang lain, anak-anaknya, anak cucunya. Gitu ya. Kita gak bisa expect karena dunia ini sudah jatuh di tangan si jahat. Saudara. Nah, terus apa hubungannya? Jadi waktu kita ini dulu hidup di dalam kegelapan, kita itu milik si jahat. Kita itu berada di rumah pegadaian. Pemiliknya siapa? Setan. Dan kita ini di bawah otoritas setan. Iblis. Iblis berhak atas hidup kita. Tapi once darahnya yang tercurah, dia membeli kita dan lunas dibayar. Nggak nyicil. Begitu lunas, langsung ganti kepemilikan. Kita tidak lagi milik iblis. Iblis tidak lagi punya hak atas hidup kita.
Katakan amin. Kita menjadi miliknya Kristus. Amin. Nah, once kita jadi milik Yesus, kita orang-orang percaya kadang lupa diri. Kita sudah miliknya Yesus, bukan lagi milik kita sendiri. Sebetulnya kita nggak lagi punya hak, setan juga nggak punya hak atas hidup kita. Tuhanlah yang punya hak karena kita sudah dibeli. Ada amin? Nah, itulah sebabnya Yesus mati. Supaya apa? Kita yang hidup nggak lagi hidup bagi diri sendiri. Tuhan memberikan kita tujuan hidup yang baru. Dulu kita ini punya cara hidup sia-sia, kosong, empty. Menurut terjemahan beberapa Alkitab itu empty, kosong, hampa, sia-sia. Tuhan tebus kita, beli kita, supaya hidup kita nggak lagi sia-sia. Supaya hidup kita ini ada sebuah tujuan yang mulia, katakan amin. Tujuan yang mulia itu apa? Kita nggak lagi hidup bagi diri sendiri, tapi hidup bagi Kristus, katakan amin. Itulah makna kematian Yesus. Hari ini kita memperingati Jumat Agung supaya apa? Kita semua nggak lagi hidup bagi diri sendiri, tapi kita hidup bagi kehendaknya, rencananya, dan bebannya. Saya tadi bagikan, kita semua ini anak kesayangan Tuhan, tapi belum tentu jadi anak kesukaan Tuhan. Apa maksudnya? Apa bedanya anak kesayangan? Anak kesayangan itu bicara tentang kasih Tuhan kepada kita. Tuhan itu mencintai kita, bahkan sebelum kita ini kenal Dia, bahkan bisa bertobat, Tuhan sudah mati bagi kita. Dia sudah membuktikan bahwa Dia mencintai kita. Katakan amin. Jadi kita semua ini anak kesayangan, katakan amin. Tapi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Tuhan mencintaiku, itu sudah clear. Sebelum Anda ada di muka bumi, sebelum Anda bisa bertobat, mencintai Tuhan, bahkan balas kasihnya Tuhan, Dia sudah mati bagi kita. Jadi kasihnya itu tanpa syarat, katakan amin. Dia nggak nunggu kita bertobat dulu, baru Dia mencintai kita, enggak. Dia sudah cinta kita, membuktikannya dengan mati bagi kita. Nah, tapi nggak semua anak kesayangan jadi anak kesukaan. Apa maksudnya? Anak kesukaan itu anak yang membuat papanya itu berkenan. Atau orang tuanya itu berkenan. Ini adalah tipe anak yang menyenangkan hati orang tuanya. Nah, untuk menjadi anak kesukaan, Anda harus jadi orang yang peduli. Sorry, bukan peduli dulu, peka, katakan peka. Kedua, peduli. Ketiga, inisiatif. Ada enggak Anda di rumah punya, misalnya katakanlah Anda punya 5 anak. Semua pasti Anda cinta, betul enggak? Cinta Anda tanpa syarat, enggak perlu membuktikan apapun. Tapi ada loh, anak tertentu itu bisa membuat Anda smile. Kenapa? Karena dia itu selalu peduli dengan beban hati Anda. Dia peka sama kebutuhan Anda. Kalau Anda repot, lagi kepikiran, lagi punya beban, dia itu bantu. Sama dia itu inisiatif. Sehingga Anda bisa smile. Kalau cinta, nggak usah diragukan, Anda cinta sama semuanya. Nah, saya ajak kita semua jadi orang Kristen yang bertumbuh jadi anak kesukaan. Katakan amin. Untuk jadi anak kesukaan, Anda tidak lagi boleh hidup bagi diri sendiri. Anda harus hidup bagi Kristus. Katakan amin. Anda jadi peka, Tuhan ini kebutuhannya apa sih? Oh, jiwa-jiwa, oke. Kalau Tuhan itu rindu jiwa-jiwa diselamatkan, pakai aku jadi pekerja untuk Tuhan. Tuhan itu ingin apa? Makanya gereja Mawar Sharon itu kenapa visinya 1000 gereja lokal. Merintis gereja-gereja supaya jiwa-jiwa bertobat. Katakan amin. Makanya di kebaktian sebelumnya saya katakan kenapa Mawar Sharon itu buka gereja. Saudara buka gereja kayak gini ya, harus sewa tempat, beli kursi, beli bangku gini dan lain sebagainya, operasional. Itu gak murah saudara. Dipikir pakai daun. Tapi gereja ini dikelola demikian rupa, uangnya itu sebagian besar untuk misi. Pembukaan gereja-gereja. High budget. Kan enak toh sebenarnya Pastor Philip. Udah kita gak usah buka gereja, kita udah nyaman di sini. Kita memperkaya diri aja pakai uang gereja. Bisa gak? Uang gereja, prosentase terbesarnya itu bukan untuk memperkaya hamba-hamba Tuhannya loh. Tapi perintisan, misi. Karena apa? Itu hatinya Tuhan. Katakan amin. Kalau Anda bertumbuh mau jadi anak kesukaan, Anda gak boleh lagi terus hidup bagi diri sendiri. Kalau Anda tahu, oh ya,
Jiwa-jiwa itu butuh gembala. Tuhan, pakai aku jadi pemimpin. Pakai aku jadi ketua komsel. Pakai aku Tuhan. Ini tipe anak kesukaan. Dia selalu cari, ingin tahu apa kehendak Tuhan supaya dia bisa menyenangkan hati Bapa, hati Tuhan. Dia gak akan puas cuma jadi anak yang disayang sama orang tua. Anak yang disayang oleh Tuhan. Lebih lagi, dia mau bertumbuh jadi anak kesukaan. Katakan amin. Nah, di titik ini, kalau Anda tahu maksud kenapa Yesus mati bagi kita. Ternyata Yesus mati bagi kita supaya membeli kita, menebus kita. Supaya kita gak lagi hidup sia-sia. Dia memberikan tujuan hidup yang baru. Kita hidup bagi Tuhan dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mawar Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.